अगर तू ये रास्ता क्रॉस कर पाया तो उस तरफ जिंदगी तेरा इंतजार करेगी। Bandie mpo mwe nyumba za panyika manyumba wa magari moto wihi tavuta makakula imagine guys akavula wa nyumba wa sisi libwino dona manyumba uko moto kuyaka kusini. O pessoal tá ali cavando para tirar os pessoal que tá nos encombros, entendeu? Tem muito corpo morto ainda, muita gente morta. Здесь достают людей мертвых. Вы не представляете, что здесь происходит. Просто какой-то ужас. Я еще такого ужаса не видела за 25 лет в Израиле. תשמעו, אני חייב להגיד לכם, גם הסברה פנימית אנחנו צריכים. אתם יודעים מי החיילים מאחוריי? אלו חיילים מגדוד 7679, החרדי. היום יום שבת. הם נמצאים איפה שהם נמצאים, כי הם באים לשרת את המדינה. אז כן חברים, נכון, צריך לדאוג. Langit Timur Tengah kembali membara. Suara rudal, dentuman ledakan, dan ratapan manusia kini menjadi bagian dari keseharian di Teheran dan Tel Aviv. Selasa, 17 Juni 2025, dunia menyaksikan hari kelima dari konflik paling intens antara Iran dan Israel dalam sejarah mereka. Serangan terus berlanjut, semakin meluas, dan mengarah pada potensi konflik regional berkepanjangan yang bisa menyeret negara-negara di sekitar Teluk Persia dan bahkan kekuatan besar dunia. Jumlah korban terus bertambah. Kementerian Kesehatan Iran mengumumkan bahwa 224 orang telah tewas dan lebih dari 1.200 luka-luka akibat serangan udara dan rudal presisi Israel di wilayah Teheran, Qom, dan Shiraz. Di pihak Israel,
Kementerian Keamanan Dalam Negeri mencatat 24 korban jiwa dan 592 orang terluka, banyak diantaranya warga sipil, dari serangan rudal balistik Iran yang menghantam kota-kota seperti Haifa, Ashkelon, dan Tel Aviv. Pada Selasa dini hari, 17 Juni 2025, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melancarkan gelombang serangan rudal terbaru yang disebut sebagai lebih kuat dan menghancurkan dibandingkan 7 fase serangan sebelumnya. Rudal-rudal hipersonik Iran dengan kecepatan Mach 6 menghantam beberapa titik strategis Israel, termasuk markas intelijen di Negev dan pangkalan udara militer Rahat. IRGC mengklaim bahwa target mereka kali ini bukan hanya militer, tetapi juga pusat-pusat infrastruktur vital yang menopang kekuatan Israel secara ekonomi dan strategis. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan pernyataan paling kerasnya sejak awal konflik. Dengan nada tegas, ia menyebut Israel sebagai musuh peradaban Islam dan memperingatkan bahwa Tel Aviv akan menghadapi nasib pahit dan menyakitkan. Balasan kami belum selesai, ujar Khamenei dalam siaran televisi nasional Iran. Kami akan menghancurkan siapapun yang membantu Zionis, termasuk mereka yang diam. Menanggapi serangan dan ancaman itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memanggil rapat darurat Kabinet Perang dan menyatakan bahwa Israel siap menggunakan segala bentuk kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan dan warganya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF meningkatkan operasi ofensif, termasuk penggunaan drone kamikaze dan sistem Iron Beam untuk membalas serangan dan mencegah rudal masuk. Jet-jet tempur F-35I Adir kini secara bergantian membombardir wilayah-wilayah strategis di Iran, termasuk depot senjata di Isfahan dan jalur logistik IRGC di dekat perbatasan Irak. Suara dentuman menggema dari langit Tel Aviv hingga perbukitan Teheran. Langit Timur Tengah kembali merah membara. Hari Selasa, 18 Juni 2025, dunia menyaksikan, ngeri, cemas, dan tak percaya. Ini adalah hari kelima dari bentrokan mematikan antara dua kekuatan besar, Israel dan Iran. Konflik ini, yang disebut-sebut sebagai konfrontasi paling brutal dan intens dalam sejarah hubungan kedua negara, kini telah menjalar jauh melampaui perbatasan. Serangan tidak lagi bersifat simbolik. Ini adalah perang terbuka. Dari dini hari, sirine serangan udara meraung tak henti di Yerusalem dan Haifa. Rudal balistik Iran yang dijuluki panah api menghantam fasilitas militer utama Israel di Negev dan pusat intelijen di Ashdod. Tak tinggal diam, Israel membalas dengan kekuatan udara penuh. Jet tempur F-35 menyerbu kawasan strategis di Teheran, Isfahan, hingga pelabuhan Bandar Abbas. Puing-puing beterbangan, tangisan warga sipil mengiris udara, rumah-rumah hancur, listrik padam, dan rumah sakit kewalahan. Setiap menit berlalu, korban bertambah. Dunia hanya bisa menyaksikan dalam kebisuan yang mencekam. Pemerintah Iran menyatakan ini sebagai pertempuran suci membela martabat bangsa. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memutuskan untuk menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi dalam sejarah negara itu. Negara-negara Arab di sekitar mulai gelisah. Yordania dan Lebanon mengerahkan pasukan ke perbatasan. Amerika Serikat dan Rusia saling menuding, sementara Dewan Keamanan PBB terpecah, tak mampu mencapai resolusi damai.
Pertanyaan besar kini menggantung di udara Timur Tengah. Apakah ini awal dari perang regional besar? Ataukah masih ada secercah harapan diplomasi di tengah bara api dendam yang menyala? هيو يا عمد يا الله، الله يستر الله يستر. بالتلتلة بتدبدبوا، انفجار يا عالم، خربطة في نار. C'est bon. Siang dan malam menjadi satu. Waktu kehilangan maknanya ketika tiap menit berarti hidup atau mati. Israel berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sejak berdirinya negara itu. Teheran melancarkan serangan kini dengan strategi militer yang matang. Bukan hanya balasan, tapi sebuah pesan bahwa dominasi militer Israel bisa digoyang. Bahwa langit mereka pun bisa terbakar. Di pusat pemerintahan Israel, Perdana Menteri Netanyahu menghadapi tekanan terbesar sepanjang karirnya. Publik panik, kepercayaan goyah, dan dunia hanya bisa menyaksikan dengan gemetar. Dunia terperangah, negara-negara besar menyerukan deeskalasi, tapi suara diplomasi tenggelam didengar ledakan dan raungan jet tempur. Iran tak mundur, Israel bersiap membalas, dan dunia berdiri di tepi perang besar. Di balik angka korban dan laporan taktis, ada nyawa, ada duka, ada keluarga yang hancur. Di setiap batu yang runtuh, ada cerita manusia yang tak sempat ditulis. Jika ini bukan perang, maka apa? Jika ini bukan peringatan, lalu siapa yang akan mendengar? Langit Timur Tengah kembali terbakar, dan kita semua ikut terbakar bersamanya. Konflik antara Iran dan Israel bukan cerita baru, tapi babak ini terasa berbeda. Semua bermula dari serangan udara Israel yang diklaim menargetkan fasilitas pengembangan drone milik Iran di wilayah Damaskus. Iran membalas dengan rudal balistik jarak menengah yang menghantam pangkalan militer Israel di Negev Barat. Serangan balasan ini bukan sekadar simbolik. Ini presisi militer dengan pesan. Iran tidak akan tinggal diam. Pukul 3.45 dini hari waktu Teheran, sirene peringatan menggema di wilayah selatan Iran. 3 jet tempur Israel meluncurkan serangan udara ke fasilitas komunikasi militer di Shiraz. Beberapa jam kemudian, Iran merespons dengan drone Shahed 147 yang menyasar pelabuhan militer Haifa. Hasilnya, 3 kapal logistik terbakar. Sementara itu, lebih dari 70 warga sipil dilaporkan terluka, dan dunia mulai bertanya-tanya, di mana batasnya? Di medan digital, perang tak kalah panas. Akun media sosial militer Iran merilis video yang menunjukkan rudal diluncurkan dari gurun.
Di sisi lain, IDF mengunggah footage pasukan elit yang mengepung markas milisi proksi Iran di perbatasan Lebanon. Analis militer memperkirakan, jika konflik ini berlanjut, fase berikutnya bisa melibatkan Hizbullah dari Lebanon dan milisi Houthi di Yaman. Bahkan, bayang-bayang senjata nuklir kembali menghantui. Iran tidak memiliki senjata nuklir secara resmi, tapi Israel memperlakukannya seperti negara yang hampir memilikinya. Itu cukup untuk memicu paranoia. Hari ini dunia berdiri di persimpangan sejarah, antara api dan damai, antara balas dendam dan pengampunan. Iran dan Israel, dua bangsa dengan sejarah panjang, kini ditantang untuk menentukan masa depannya. Apakah kita akan melihat fajar perdamaian atau malam panjang penuh bara? Pertanyaan besar yang tersisa, apakah dunia akan membiarkan sejarah terulang? Apakah kekuatan besar akan terus bermain catur di atas penderitaan rakyat biasa? Iran dan Israel mungkin bermusuhan, tapi perdamaian tetap mungkin jika ada yang mau mengalah dan dunia mau mendengar. Bandie mpomo nyumba za Phanyiga, manyumba wa magari moto wihi imagine guys akavulawa uga nyumba wa sizili bwino ndana manyumba uko moto kuyaka kusedu. O pessoal tá ali cavando para tirar os pessoal que tá nos escombros, entendeu? Tem muito corpo morto ainda, muita gente morta. Достают людей мертвых. Вы не представляете, что здесь происходит. Просто какой-то ужас. Я еще такого ужаса не видела за 25 лет в Израиле. תשמעו, אני חייב להגיד לכם, גם הסברה פנימית אנחנו צריכים. אתם יודעים מי החיילים מאחוריי? אלו חיילים מגדוד 7679, החרדי. היום יום שבת. הם נמצאים איפה שהם נמצאים, כי הם באים לשרת את המדינה. אז כן, חברים, נכון, צריך לדאוג. Besi Iron Dome Israel nyatanya tak sanggup menahan serangan dari rudal-rudal Iran. Info perang Iran dan Israel terbaru hari ini, Israel dan Iran kembali saling serang dan semakin meluas pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Ketegangan tidak lagi terbatas antara dua negara. Suriah, Hizbullah di Lebanon, dan kelompok Houthi di Yaman mulai menunjukkan gerakan militer aktif yang diduga merespons seruan Iran untuk membuka front baru. Rudal jarak menengah diluncurkan dari wilayah Lebanon Selatan menuju wilayah utara Israel. Sistem Iron Dome dikerahkan penuh, namun tak semuanya berhasil dicegat.
Di sisi lain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai memindahkan aset-aset penting militer mereka ke lokasi rahasia, khawatir akan terbawa ke dalam pusaran konflik. Sumber dari intelijen Mesir menyebutkan bahwa terusan Suez dijaga ketat oleh militer untuk mencegah sabotase atau penyusupan pasukan asing. Dampak konflik ini terasa hingga pasar global. Harga minyak mentah melonjak drastis, melampaui $150 per barel karena kekhawatiran terhadap blokade Selat Hormuz, jalur laut vital yang dilalui hampir 30% pasokan energi dunia. Pasar saham berguguran, nilai tukar anjlok, dan kekhawatiran resesi global mulai terdengar di ruang-ruang rapat negara-negara G7. PBB kembali menggelar rapat darurat untuk keempat kalinya dalam satu pekan. Namun seruan damai justru menjadi panggung saling tuding antara negara-negara besar. Amerika mendukung hak Israel untuk membela diri, sementara Tiongkok dan Rusia menyerukan penghentian agresi terhadap Iran. Negara-negara netral seperti Turki dan Qatar menawarkan diri sebagai mediator, namun hingga kini belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Dunia kini berdiri di tepi jurang. 3 skenario utama mulai dibahas para analis militer dan pengamat internasional. Perang terbuka penuh skala regional yang bisa melibatkan Hizbullah, Hamas, dan bahkan intervensi Amerika atau Rusia. Operasi pendudukan terbatas di wilayah perbatasan dengan perang gerilya jangka panjang. Negosiasi damai yang ditunda akibat ego politik dan trauma sejarah yang membelenggu kedua pihak selama puluhan tahun. Apapun skenarionya, satu hal tak bisa disangkal. Rakyat sipil yang menjadi korban utama. Anak-anak kehilangan orang tua. Kota-kota berubah jadi puing. Rumah menjadi kenangan. Dan kini, dunia bertanya-tanya, apakah kita sedang menyaksikan babak baru dari sejarah Timur Tengah atau awal dari kehancuran yang lebih besar? Tetap ikuti liputan kami untuk perkembangan terbaru, analisis mendalam, dan suara-suara dari medan konflik yang jarang terdengar.